Shalom Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Kita percaya oleh karena kasih kemurahan dan cintanya yang dahsyat untuk kita boleh merasakan sukacita, kemenangan yang Tuhan nyatakan atas kita. Mari buka hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur karena cinta-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan anugerah yang besar itu Tuhan. Layaklah Engkau Yesus, Allah Tuhan yang kami agungkan dan layak disembah. Mengalirlah berkat-Mu atas kami saat kami memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Dan ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Betapa kami cinta akan Engkau. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan, Engkau Allah dan Rajaku. Dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ini kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah Dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah Dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Tuhan Kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami cinta Engkau. Terima kasih.
hanya Engkau Allah yang begitu mengenal hati kami. Yes, Lord. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini kerinduan kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Shalom,
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kembali untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih belum selesai dengan kita. Tuhan masih pingin lebih banyak waktu kita bersama dengan Dia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana Tuhan masih terus berperkara dengan kita, Tuhan masih terus menjaga kita, Tuhan masih pengen supaya kita diperbaiki, diperbaharui di dalam Dia terus menerus, supaya hidup kita pada suatu saat ketika Tuhan izinkan waktunya tiba, ketika kita bertemu muka dengan Dia, Dia berkata, "Hai hamba yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya juga waktu-waktu kita di dunia ini hanya singkat, hanya sebentar saja. Tapi dalam waktu yang singkat itu tentu kita banyak menghadapi situasi yang kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Tapi bagaimana kita bisa belajar bahwa kita tetap teguh di dalam Dia, segala sesuatu yang menimpa kita di dalam dunia adalah suatu nilai untuk kita pada suatu saat nanti bisa mengerti ada tujuan Tuhan dalam setiap peristiwa di hidup kita. Nah, mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, kami masih bisa memuji Tuhan, dan kami bersyukur bersama dengan kasih karunia Tuhan. Kalau pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan, mari Tuhan Kau berbicara pribadi lepas pribadi, dan Tuhan memberi hikmat buat kami untuk mengerti. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan kami belajar untuk dengar-dengaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya pada hari-hari ini kita sedang mengalami sesuatu yang mungkin tidak mudah kita bisa lewati. Selesai pandemi, ada masa-masa sulit, ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Menimpa banyak dari kita, terutama adalah dalam bidang ekonomi. Bapak Ibu Saudara, tapi itu hanya sebagian dari persoalan-persoalan yang bisa kita hadapi saat-saat ini. Kata orang-orang, semuanya serba tidak pasti. Yang pasti adalah yang tidak pasti, kalau hari-hari ini katanya. Tapi itu bukan berarti kondisi kita harus terus menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang terpuruk. Tapi ada maksud Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Seperti apapun kondisi keadaan kita di sekeliling kita, satu hal yang Tuhan mau adalah kita tetap percaya, ada janji Tuhan yang luar biasa, kita terus belajar untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti pohon Bapak Ibu Saudara, ketika pohon ditanam, ada satu hal yang kita bisa belajar bahwa pertama, pohon itu akan menancapkan akar-akarnya yang luar biasa, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan pada akhirnya ketika akar itu sudah kuat, baru timbul yang namanya tunas. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ingin belajar bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang membuat kita menjadi orang-orang yang belajar tentang arti kehidupan. Kita harus semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat di dalam Dia. Saya teringat ada satu cara menanam pohon, saudaraku. Pohon korma ternyata ketika ditanam itu di padang pasir biasanya begitu ya. Nah, ketika bibit korma itu ditanam, saudaraku, di atas bibit itu ditaruh benda yang berat untuk supaya biji korma ini yang pertama yang dia lakukan adalah dia menancapkan akarnya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam sampai menemukan sumber air ya. Kemudian menjadi kuat, berakar semakin kuat, dan ketika menjadi kuat maka benda yang menekan dia itu bisa tersingkirkan dengan kekuatan daripada tunasnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita melewati semakin hari mungkin semakin berat. Tapi itu bukan berarti kita semakin lemah, sekali lagi. Bukan semakin kita terpuruk, tapi semakin kita menancapkan akar-akar iman kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar tentang bagaimana Tuhan mengajar kita tentang kekuatan baru. Tuhan menguji iman kita setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita. Ada 3 hal yang kita bisa belajar pada hari ini. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13, firman Allah berkata begini, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih.
Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk memberikan iman kita menjadi kuat, pondasi yang menjadi kuat dalam seluruh kehidupan kita ketika badai pencobaan datang, ketika masalah datang, persoalan dalam hidup kita datang. Ada 3 hal yang kita bisa belajar. Allah di dalam Kristus Yesus yang luar biasa itu memberikan kepada kita firman-Nya. Ada 3 hal yang kita harus pertahankan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita belajar tentang iman. Orang percaya tidak hanya sekedar dia percaya, dia harus memiliki iman yang kuat. Sehingga dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang memiliki nilai hidup kepercayaan kepada Tuhan, yang digantungkan penuh kepada Tuhan, yang bersandar penuh kepada Tuhan. Iman ini adalah sesuatu yang hebat. Iman adalah nilai percaya yang paling dasar dalam hidup kita. Alkitab sendiri mengatakan bahwa iman merupakan dasar. Ibrani 11 ayat pertama firman Allah mengatakan, Ibrani 11 ayat pertama, iman inilah yang menjadi pondasi yang kuat di dalam bangunan hidup kita. Iman itu sesuatu yang hebat. Iman itu sesuatu yang luar biasa. Iman itu sebagai dasar, seperti diumpamakan, iman itu seperti dasar satu bangunan yang teguh. Iman itu sebagai tempat yang luar biasa, menaruhkan beban nanti di atasnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika hidup kita semakin bahari, semakin banyak badai, semakin banyak persoalan yang menimpa hidup kita, ada satu hal yang kita bisa belajar, bahwa apapun yang terjadi, ingat selalu bahwa iman adalah dasar dari segala nilai kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada satu contoh, ada satu cerita di dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal ke-5 ayat 25 sampai ayat 26. Markus pasal ke-5 ayat 25 sampai 26 dikatakan di situ, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga dihabiskanlah semua yang ada padanya, namun sama sekali dia tidak ada faedahnya, malah semakin hari semakin memburuk. Itu luar biasa saudaraku. Ada perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penyakit pendarahan. Ya, 12 tahun itu bukan waktu yang pendek saudaraku. Kadang-kadang kita baru sakit sedikit, 1 hari 2 hari kita sudah mulai mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita mengalami masalah persoalan baru 1 kali 2 kali kita sudah mulai mengeluh kepada Tuhan. Tapi perempuan ini saudaraku luar biasa. Selain dia berusaha bagaimana caranya supaya dia menjadi sembuh, satu hal, tidak ada satu kata pun di dalam berita firman Tuhan itu bahwa dia mengeluh. Ini yang luar biasa. Alkitab mencatat dengan hebat sekali, pada titik sangat paling bawah, paling dasar sekali, saat-saat di mana dia mungkin sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Uangnya habis hanya untuk berobat. Uangnya habis, dia pergi mungkin kalau sekarang dari dokter ke dokter, dari rumah sakit ke rumah sakit. Mungkin orang-orang bilang ada rumah sakit yang hebat, ada dokter yang hebat, dia kunjungi. Tapi segala sesuatu yang dia lakukan tidak berhasil, malah penyakitnya semakin memburuk. Tetapi satu hal yang kita bisa belajar di titik yang paling bawah sekali ini saudaraku, di saat semakin hari semakin memburuk, imannya tidak berkurang, imannya bertambah, imannya semakin hebat, imannya semakin bertumbuh. Di dalam Markus pasal 5 ayat 27-28 firman Tuhan berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini tidak memegang tangan Yesus. Perempuan ini tidak berusaha mendekat kepada Yesus untuk berpelukan dengan dia. Perempuan ini tidak berusaha untuk mendekat kepada Tuhan untuk berpegang tangan atau menjamah yang lain. Dia hanya menjamah jubahnya. Luar biasa saudara. Ketika dia menjamah jubahnya, sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Inilah iman yang disertai dengan segala kekuatannya. Inilah iman yang tidak goyah oleh apapun. Inilah iman yang berharap hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizatnya. Saudaraku yang kekasih, orang yang berkata firman Allah berkata dengan luar biasa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia ini?
daripada Dia Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita percaya dengan iman kita, saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Perempuan ini mengalami mujizat yang luar biasa. Dia hanya berharap tangan Tuhan yang bisa menolong dia, kuasa Tuhan yang menolong dia, kasih Tuhan yang menolong dia. Dia tidak berpikir yang lain-lain, dia hanya menyentuh ujung jubahnya. Wow, saudaraku, luar biasa. Kita bisa belajar iman yang seperti ini dengan sangat luar biasa. Apapun boleh terjadi. Mungkin kita kehilangan orang yang paling kita kasihi. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang kita hargai. Mungkin kita ditinggalkan, tidak dihargai orang lain. Mungkin kita mengalami banyak tekanan dalam masalah persoalan hidup kita. Mungkin kita sedang mengalami nilai-nilai kepercayaan. Mungkin kita sedang mengalami kemerosotan hal-hal yang mungkin positif dalam hidup kita. Kita mungkin kehilangan banyak hal. Orang tidak menyukai kita, mulai kehilangan banyak, ya mungkin pekerjaan kita sudah mulai, pekerjaan kita mulai banyak dikurang-kurangi dan banyak mengalami kerugian. Tapi saya mau katakan dengan sangat sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan tadi, apapun boleh terjadi. Masalah boleh datang silih berganti, persoalan boleh datang silih berganti. Satu hal yang kita harus pegang adalah iman percaya kita kepada Tuhan tidak akan goyah. Apapun boleh terjadi menimpa hidup kita. Sama seperti pohon, saudaraku, semakin kalau kita lihat pohon cemara itu atau pohon kelapa semakin tinggi bertumbuh, semakin tinggi bertumbuh, semakin tinggi bertumbuh, angin, badai, panas matahari itu menggoyangkan dia. Tapi luar biasa, saudara, yang luar biasa adalah pohon ini tetap berdiri tegap. Kenapa? Karena akarnya menancap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun boleh datang, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, persoalan apapun. Saya mau katakan sesuai firman Tuhan, imanmu harus semakin kuat. Yang kedua adalah pengharapan. Saudaraku, sering saya menggambarkan pengharapan itu seperti kita mengharapkan pagi. Katanya firman Allah mengatakan seperti penjaga mengharapkan fajar pagi. Wow, saudaraku, ini luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan fajar pagi tentu dia mengharapkan sekali, ayo cepat pagi, aku pengen beraktivitas lagi, aku pengen lihat sesuatu yang hebat lagi terjadi di dunia ini. Satu harapan yang baru. Alkitab mengatakan pengharapan itu seperti sauh. Sauh itu jangkar, ya. Bagi kapal itu seperti jangkar yang kuat. Dia bertahan, pengharapan itu bertahan ketika badai datang, angin datang, ya saudaraku, yang menimpa kapal. Ketika sauh ditaruh, sauh diturunkan, jangkar diturunkan, kapal tidak goyang. Nah, saudaraku, pengharapan itu luar biasa. Saya sering bilang kalau pengharapan itu seperti matahari, ya saudaraku, dia terbit pagi, itu ada pengharapan. Malam mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kegelapan. Tapi ketika matahari terbit, saudaraku, kita mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan. Pengharapan itu seperti matahari. Alkitab mengatakan Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya ditaruhnya itu jangkar, dilabuhkan, ditaruh, kemudian diangkat begitu dengan kuat sekali sampai begitu menguatkan. Nah, itulah sauh, jangkar kapal yang membantu kapal untuk bisa bertahan di dalam gelombang, di dalam badai sekalipun. Penggambaran hidup kita adalah kita harus tidak boleh goyah. Orang hidup, selama dia hidup, dia itu punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, orang yang sudah putus asa, itu sudah mati selagi hidup. Orang Kristen, orang percaya harus memiliki sauh yang kuat, harus memiliki pengharapan yang kuat, sesuatu yang lebih kuat dari segala sesuatu. Saudara, ada satu ilustrasi, saudaraku, ada dua orang yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Dua-duanya memiliki penyakit yang berbahaya yang sama. Katakanlah penyakit kanker. Dua orang ini berbeda dalam pandangan hidup. Mereka ditempatkan di salah satu bangsa rumah sakit, di salah satu ruangan rumah sakit. Dua-duanya sama-sama sedang menderita sakit. Nah, mereka dekat dengan jendela, ya. Mereka tidur dekat jendela dua-duanya, samping gitu ya.
Tapi sayang jendela ini terhalang oleh tembok, saudaraku, sehingga mereka tidak dapat memandang apa-apa. Nah, seorang yang sedang sakit ini selalu mengeluh, ya. Dia berpikir bahwa perbanyak cerita yang dia dengar kalau penyakit yang dia dialami ini banyak menimbulkan kematian. Dia hanya berpikir bagaimana ya dia nanti suatu saat dia mati, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. Dia hanya berpikir tentang kematian. Tapi satu orang ini tidak, saudaraku. Kebetulan di samping rumah sakit itu ada sekolah taman kanak-kanak. Walaupun dia tidak melihat anak-anak sedang bermain, ya, dia mendengar ketawa anak-anak, jeritan anak-anak. Dia sedang membayangkan anak-anak itu sedang mengejar bola, sedang mengejar dengan teman-temannya, sedang tertawa, mungkin terjatuh, terguling-guling, seseorang tertawa. Saudaraku, seorang yang sedang sakit ini tidak memikirkan kematian. Dia hanya memikirkan sesuatu yang menggembirakan di dalam hidupnya, sesuatu yang menyenangkan di dalam hidupnya. Dia tidak peduli dengan sakit penyakitnya. Puji nama Tuhan. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Pengharapan itu di dalam hati yang bersuka cita. Puji nama Tuhan, cerita ini berakhir orang yang hanya memikirkan kematian cepat meninggal. Tapi orang yang begitu bersuka cita ada pengharapan yang indah. Walaupun dia tidak melihat karena tembok yang tinggi. Tapi dia membayangkan ada anak kecil yang bisa dia pandang dengan tersenyum. Dia mulai membayangkan hal itu. Dan orang yang kedua ini mengalami kesembuhan yang ajaib. Saudaraku, saya percaya selama ada pengharapan, kita percaya juga selalu ada jalan keluar bagi Tuhan. Bagi setiap kita masing-masing. Persoalan yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana kita tetap percaya janji Tuhan ya dan amin. Kasih karunia Tuhan bagi kita lebih daripada segalanya. Daripada hanya memikirkan masalah kita. Daripada hanya memikirkan persoalan kita. Daripada hanya memikirkan penyakit kita. Daripada hanya memikirkan kerugian kita, ekonomi kita. Mengapa kita tidak berpikir sesuatu yang lebih baik lagi? Bagaimana pengharapan yang datang dari Tuhan itu akan membuat kita menjadi kuat di dalam Dia. Kasih karunia yang lebih daripada segalanya. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Mari, selama kita ada di dunia ini, persoalan, masalah boleh datang, tapi jangan pernah matikan pengharapanmu di dalam Dia. Dia berkata, aku inilah jalan, aku inilah kebenaran, dan aku adalah hidup. Berarti ketika kita punya pengharapan, itu berarti kita punya jalan. Dia sediakan jalan. Ketika kita punya pengharapan, Dia sediakan hidup, dan hidup itu di dalam Kristus Yesus. Mari percaya janji Tuhan untuk kita. Buat orang percaya, kasih karunia Tuhan lebih daripada semuanya. Yang ketiga adalah kasih. Alkitab mengatakan pengharapan, iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu, mungkin ketika kita sedang mengalami masalah, tekanan dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita, sakit penyakit dalam hidup kita, kita sudah mulai melupakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah mulai melupakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya memikirkan masalah, persoalan kehidupan kita. Kita lupa ada kasih Tuhan di balik semuanya. Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Wah. Saudara, apapun yang terjadi yang menimpa kita tidak pernah terlepas dari pandangan Allah. Allah tahu meletakkan setiap persoalan di pundak setiap kita dan Allah tidak pernah salah. Allah tahu kemampuan kita, kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita, jangan pernah lupa ada kasih Allah di dalamnya. Saya pernah lihat, saudaraku, ada seorang anak jatuh, kemudian tulangnya itu patah, ya. Orang tuanya membebatnya, ya, asal membebatnya, kemudian makin hari makin bengkak. Kemudian orang tuanya kembali berinisiatif pergi ke katakanlah dukun patah tulang gitu, katakanlah ya, tabib yang bagian patah tulang.
Dan suatu yang luar biasa saudaraku, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Justru ketika itu dibawa ke dukun yang patah tulang itu, tabib yang patah tulang itu, tulangnya dibetot kembali, terak gitu loh saudaraku. Itu ditarik keras sekali. Wah, anak ini sampai pingsan. Kemudian sudah ditarik, kemudian diatur lagi menjadi satu lagi. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan ketika Tuhan memberi kesempatan kita mengalami suatu masalah dalam hidup kita, suatu persoalan dalam hidup kita, Tuhan sedang memperbaiki kita. Kalau Tuhan memperbaiki kita, Dia tidak hanya sekedar merenovasi kita, tapi Dia memberikan hidup kita yang baru. Dipatahkan yang lama, kemudian dijadikan kembali sesuatu ciptaan yang baru. Saudara, ada kasih Tuhan di dalam setiap peristiwa di hidup kita. Kasih yang sempurna yang datang dari Tuhan jauh melebihi daya pikir kita. Jangan pernah mengeluh karena kita punya Tuhan yang hebat. Ada pujian mengatakan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih mengatasi segala persoalanmu. Ketika kita sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup kita, pandang Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Perhatikan Dia dengan tersenyum kepada kita. Bagaimana kita kuat di dalam Dia. Bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan buat kita untuk cakap menanggung segala sesuatu. Selalu ada kasih Tuhan yang luar biasa. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan kita. Mari kita belajar bahwa selalu ada kasih Tuhan yang indah. Nah, 3 hal inilah yang kita harus ada dalam hidup kita ketika kita menghadapi persoalan. Yang pertama, iman. Iman kepada Tuhan. Semakin kuat, semakin banyak pencobaan, semakin banyak masalah, semakin banyak hal-hal yang menimpa kita, iman semakin ditancapkan, semakin kuat. Kemudian pengharapan kita tidak boleh kurang, pengharapan kita tidak boleh kendor, pengharapan kita tidak boleh hilang. Karena di dalam pengharapan ada kehidupan. Dan yang ketiga adalah kasih. Perhatikan dengan baik. Persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan memiliki kasih yang sempurna. Kasih anugerah yang luar biasa. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Persoalan kita adalah milik kita yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah menyalahkan situasi apapun. Karena ada lagu sekarang katanya, Cikini gondang dia, aku begini karena dia. Saya mau tambahkan, di Cianjur, beras Cianjur banyak ketannya. Mari kita bersyukur karena kekuatannya. Saudaraku, kita belajar kasih anugerah Tuhan yang hebat di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan. Kasih karunia yang besar yang kami terima di dalam hidup kami. Kami masih punya Tuhan, kami masih punya iman, kami masih punya pengharapan, dan kasih Tuhan yang melampaui segala akal manusia yang akan menguatkan, akan meneguhkan kami. Di setiap peristiwa dalam hidup kita, kami ada kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam segala persoalan yang mereka hadapi, mereka harus diingatkan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Indonesia yang kami kasihi, untuk negeri kami yang kami cintai. Kami percaya negeri ini ada dalam pandangan Tuhan, negeri ini juga ada di dalam kasih Tuhan. Kami akan melihat kasih Tuhan nyata di negeri kami. Tuhan memberkati para pemimpin negeri kami, Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri kami juga Tuhan, Engkau memberkati. Seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, gembala-gembala Tuhan berkati. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa di negeri kami ini Tuhan, Engkau berkati. Kami percaya kemanapun dan dimanapun kami berada, ada damai sejahtera Allah. Terima kasih. Engkau juga memberkati setiap kami. Juga Tuhan Sinode di mana kami bernaung Gereja Betel Indonesia, Engkau memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham yang Tuhan sudah kembali tentukan untuk menjadi pemimpin Sinode. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu. Engkau juga memberkati perwakilan daerah Bapak Satria di BPD Jawa Barat. Tuhan memberkati bahkan setiap kami masing-masing sebagai hamba-hamba-Mu. Kami percaya anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Kami masih boleh melayani Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kasih karunia Tuhan menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup dengan menerima berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kami semua berada. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.